Shalom semuanya, kita kembali dalam pembahasan Torah bagian ke-27, Parashat Metzora dari ajaran Rabbi Shimon Bar Yochai. Ya, bacaan Taurat, pembahasan ini membahas tentang persembahan yang dibawa oleh seseorang yang terkena penyakit kulit yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena ini bukan dokter yang bisa melihat atau mendiagnosis, tapi justru imam. Ya, imam katakan, ya kamu kena penyakit kulit atau seraat, maka orang itu saat itu juga menjadi najis. Ya, nah para bijak orang Yahudi mengajarkan bahwa penderitaan ini disebabkan oleh gosip dan pembicaraan jahat, dan ini memang merupakan tema awal dari terjemahan Zohar minggu ini, di mana pada saat ini disoroti dalam hubungan dalam bahasa Indonesia antara pedang yang menimbulkan rasa sakit dan kata-kata yang dapat disusun ulang untuk mengeja pedang yang bisa sama-sama memotong. Ya, di ayat kita akan membahas dua ayat, Imamat 14 ayat 1 dan 2. Rabbi Abba membuka pengajarannya dengan bagian dari Ayub 19 ayat 29. Takutlah pada pedang karena murka mendatangkan hukuman pedang, agar kamu mengetahui bahwa ada penghakiman. Jadi setiap kata-kata kita itu seperti pedang, ya. Kalau kata-kata jahat, gosip, ya, isu fitnah, itu seperti pedang yang keluar dan menyakiti orang lain. Hati-hati, karena penghakimannya juga akan datang pedang terhadap kita. Itu maksud daripada Ayub katakan kepada tiga temannya untuk berhati-hati. Ya, Ayub mengucapkan ayat ini kepada teman-teman. Dia memperingatkan mereka bahwa kemarahan terhadapnya salah, dan mereka pada gilirannya akan merasakan kemarahan mereka itu akan menghasilkan hukuman pedang terhadap mereka sendiri. Ini mengajarkan mereka sebab dan akibat di dunia ini, di mana seseorang dihukum sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Jadi kita harus begitu hati-hati untuk menjaga perilaku, dan kita harus takut di hadapan Yang Maha Kudus, agar tidak menyimpang dari jalan yang sudah diajarkan, jalan lurus, ya. Tidak menyimpang dari kata-kata Taurat dan tidak melupakannya, ya. Rabbi Abba mengingatkan kita bahwa kita harus selalu sadar akan persyaratan Taurat dalam setiap situasi. Kesadaran inilah yang merupakan langkah pertama untuk menjauhkan kecenderungan jahat. Jadi begini maksudnya, ketika kita belajar Taurat, kita harus memikirkan terus agar konsekuensinya apa kalau kita melakukan itu. Kalau sudah dilarang, terus kalau kita lakukan apa? Jadi kita terus mengingatnya, ya, kita terus mengingatnya. Nah, jadi setiap orang harus berhati-hati, karena setiap orang yang tidak bekerja keras dalam mempelajari Taurat dan tidak berusaha untuk memahaminya dan kemudian bertindak sesuai apa yang diajarkan, maka akan ditegur oleh Yang Maha Kudus, diberkatilah dia. Dan orang ini dibuat jauh, ya, dari Tuhan atau Hashem. Dengan demikian, maka Sekinah yang tadinya tinggal bersamanya dan malaikat pelindung yang menemani orang tersebut, yang selalu rajin tenggelam dalam pelajaran Taurat dan terus berusaha untuk melakukan mitzvot, nah, akan pergi dari orang tersebut. Tidak hanya itu, tapi mereka juga akan menjadi sebagai pemberita di hadapannya, akan mengumumkan kepada malaikat suci lainnya, jauhkan dirimu. Jadi malaikat pelindung ini akan katakan kepada malaikat-malaikat yang lain, jauhkan dirimu dari sekitar si fulan, karena dia tidak takut lagi sama penciptanya. Dikatakan celakalah dia yang ditinggalkan oleh yang lebih tinggi, malaikat pelindung yang lebih tinggi, dan malaikat pelindung yang lebih rendah. Jadi orang-orang yang menjauh dari Tuhan, maka semuanya malaikat-malaikat juga akan mundur darinya. Maka sefirot-sefirot yang tadinya baik, makanya akan bergeser menjadi sefirot-sefirot yang jahat. Ya, sefirot-sefirot jahat ini dimiliki oleh Amalek, ya, orang-orang Amalek, sefirot yang negatif. Ya, tapi kalau kita mulai mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menerima sefirot-sefirot yang kudus, ya, dari Yang Maha Kudus, diberkatilah dia, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan mitzvot atau aturan-aturan daripada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengubah alam roh.
ya, kita sedang mengubah alam roh. Karena apa yang dikatakan oleh Hasem, perintah-perintah itu semuanya hidup, ya. Jadi ketika kita melakukan, maka sebenarnya kita melindungi diri kita sendiri, ya, daripada setiap serangan-serangan atau sakit penyakit apapun juga, dan juga bahkan hukuman pedang. Saya mau sampaikan satu cerita. Ada seseorang, ya, pemuda yang baru saja menikah dan mempunyai seorang anak, seorang anak. Dia bersama istrinya datang ke New York. Kemudian dia masuk ke salah satu toko di sana. Ya, kemudian dia berbincang-bincang, kemudian karena ini toko koser, ya, punya seorang Yahudi, jadi dia berbincang-bincang dengan sang pemilik toko. Nah, lagi asik berbincang-bincang, kemudian datang seorang Lubavitcher, ya, Rebe. Kasit, ya. Nah, kemudian penjaga toko ini katakan, lebih bagus kamu tanyakan kepada dia. Karena mungkin dia lebih tahu. Karena dia seorang kasit, ya. Nah, kemudian pemuda ini segera berlari kepada kasit ini, kemudian dia bertanya ke sana. Saya mau bertanya sama kamu. Ya, dia tidak mau menyapa, say hello apa segala macam, shalom apa segala macam, tidak, langsung datang memegang orang itu dan dia katakan, saya ingin bertanya padamu, apakah Rebe Lubavitcher memiliki kekuatan gaib? Nah, sang kasit yang baru masuk toko ini katakan, ya, begitulah kira-kira. Apakah dia memiliki kekuatan spiritual? Ya, bisa saja. Seperti itu. Kemudian orang pemuda ini bertanya lagi, ya, apakah dia bisa melihat hal-hal yang jauh di tempat lain, ya, tanpa harus mendatangi? Dia bilang, ya bisa. Si kasit ini katakan bisa, karena Rebe ini dia bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan orang pemuda ini katakan, wah, kalau begitu saya juga berpikiran seperti itu. Kemudian kasit ini bertanya, sabar dulu, kalau begitu saya mau tanya satu hal. Mengapa sampai kamu tanyakan hal ini? Nah, pemuda ini pun bercerita. Dia bilang, saya lahir dari keluarga religius. Orang tua saya, bapak dan ibu. Kemudian, tapi setelah saya tumbuh dewasa, kemudian menikah, saya menjauh. Saya menjadi orang sekuler, ya. Sekuler, tidak memelihara hukum Sabat, tidak memelihara mitzvot, ya, hukum koser, kasrut, ya, dan juga kemurnian hukum kemurnian keluarga, ya, antar suami istri. Ya, terus anak saya lahir, ya, dia memiliki tulang lunak sehingga dia harus tetap ada duduk di atas kursi roda. Tidak bisa turun. Saya sudah dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit, diagnosisnya tetap sama, vonisnya turun, anakmu tidak bisa turun dari kursi roda seumur hidupnya. Jadi dia pasrah pulang. Suatu saat ada kasit dari Chabad di Galilea, ya, keluarga ini, pemuda ini yang baru menikah ini, dia dari kibbutz di Galilea, ya. Tidak salah, saya pernah itu di kibbutz ini di Galilea. Ya, kami pernah ke sana dengan rombongannya Rabbi Tovia Singer. Nah, suatu saat ada pertemuan di balai mereka, ya. Dia kasit dari Chabad setempat datang untuk mengajarkan mereka. Nah, sang kasit ini melihat pemuda ini membawa anaknya dalam kursi roda. Nah, setelah pertemuan dia tanya kepada pemuda ini, anakmu kenapa? Kemudian pemuda ini, ayah dari anak yang di atas kursi roda, katakan, anak saya menderita tulang lunak sejak lahir dan dia sudah divonis harus ada di tempat kursi roda seumur hidupnya. Semua dokter saya sudah datangi, seluruh Israel saya sudah datangi, sudah tidak ada yang mampu. Dan mereka vonisnya tetap sama, bahwa anak saya akan tetap ada di atas kursi roda seumur hidupnya. Kemudian sang kasit ini, ya, dari Chabad Galilea ini katakan, kamu sudah berkirim surat ke Rebe belum? Ya, maksudnya Rebe Lubavitcher yang ada di Brooklyn, ya. Terus si pemuda ini ketawa, kenapa saya harus kirim ke sana sedangkan dia dokter bukan? Sedangkan seluruh dokter saja sudah vonis demikian, kenapa saya harus begini? Oh tidak, katanya, kamu harus tetap berkirim surat, kata kasit ini, ya, yang ada di Galilea.
Kamu harus tetap berkirim surat. Karena dipaksa didesak, akhirnya sang pemuda ini bilang sama Khasid, kalau begitu kamu yang tulis suratnya. Ya, setelah dia tulis surat selesai, si pemuda lihat baca, dari atas ke bawah dia lihat kata-kata yang si Khasid ini tulis untuk ke Rebe di Brooklyn ini. Dia lihat itu tidak ada satupun kata-kata yang mencerminkan bahwa sang pemuda ini seorang yang sekuler. Seolah-olah dia ini betul-betul religius, sudah religius dari sejak lahir. Ya, jadi dia malu sendiri sebenarnya. Dia bilang, aduh malu juga ini. Tapi ya tidak apa-apa. Kemudian dia menyalin ulang kata-kata dari sang Khasid ini dengan tulisannya sendiri. Kemudian surat itu dikirimkan ke Rebe Lubavitcher di Brooklyn. 3 bulan kemudian dapat balasan. Kemudian sang Khasid yang dari Galilea datang ke rumah pemuda itu dan dia katakan, ini ada surat balasan dari sang Rebe. Kemudian pemuda ini buka dan membaca. Dia katakan seolah-olah dia mau jatuh dari kursi. Karena begitu sang Khasid yang Galilea ini kirim surat ke Brooklyn, ke Rebe Lubavitcher sana. Di sana seolah-olah pemuda ini religius sekali. Tetapi begitu balasannya datang, sang Rebe katakan, ya, dia katakan yang membuka shalom segala macam. Ya, cuman satu nasihat saya, kamu harus menjaga hukum-hukum Tuhan dan menjaga hukum kemurnian keluarga. Dia katakan sepertinya dia mau jatuh. Bagaimana bisa dia yang di sana, jauh di sana di Amerika dan saya di Israel, di Galilea. Dia di Brooklyn, saya di Galilea. Dia bisa tahu bahwa saya ini sebenarnya tidak religius. Padahal dalam surat itu ditulis seolah-olah saya ini religius sejak lahir. Tapi bagaimana bisa dia tahu bahwa saya tidak menjaga hukum-hukum? Nah, dan di akhir surat, apabila engkau menjaga hukum-hukum kemurnian keluarga, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, setelah itu sang pemuda dan istrinya mulai rajin datang belajar kepada suami istri ini, Khasid yang dari Chabad ini. Mereka mulai belajar semua bagaimana memelihara Sabat, hukum kemurnian keluarga, kasrut, hukum makan, koser, segala macam. Mereka mulai belajar. Ketika mereka belajar sampai ada 3 bulan, suatu saat istrinya berteriak dari dapur, ayah sini dulu. Sang suami kaget, ada apa? Kau tidak lihat? Kau tanya kenapa? Kau tidak lihat? Kau tidak lihat? Apa? Kemudian sang suami mulai tengok kanan kiri dan dia melihat bahwa putrinya ini tuh sudah turun dari kursi dan dia sedang menopang kedua tangannya di atas sandaran kursi roda dan sedang melihat ibunya kerja. Ya, begitu kagetnya suami istri ini. Ya, bahwa anaknya yang tadinya sudah divonis oleh seluruh dokter di Israel, rumah sakit di Israel, bahwa sampai seumur hidup dia akan duduk di atas kursi roda, ternyata baru 3 bulan berjalan setelah mereka mulai taat melaksanakan hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, anak mereka sembuh. Ya, heran luar biasa. Esok harinya mereka datang dari dokter ke dokter untuk minta diagnosis ini untuk kesembuhan, dan seluruh dokter katanya seperti mau gila karena mereka tidak percaya bahwa tadinya tulang-tulang yang lunak sekarang sudah normal seperti biasa. Ya. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa apa yang Tuhan sampaikan tidak berat sebenarnya. Asal kita mau lakukan, kita bisa mengubah apapun juga. Ya. Segala sesuatu. Ketika kita mulai melakukan mitzvot, ingat satu hal. Kita melakukan satu aturan-aturan di dalam Torah, maka kita sedang membuat suatu terobosan di alam roh. Ya, secara spiritual energi positif itu akan datang kepada kita. Shekinah yang tadinya pergi dari kita akan kembali. Malaikat pelindung yang tadinya pergi akan kembali kepada kita, dan dia akan mengajak seluruh malaikat-malaikat kudus lainnya, ayo kita kembali. Si fulan sudah mulai belajar taat. Dia sudah mulai kembali kepada aturan-aturan, dan mereka akan datang berlomba-lomba untuk membantu si fulan. Si fulan ini mungkin saudara atau saya. Mari kita kembali. Lakukan satu hal perlahan-lahan. Besoknya coba lagi. Tidak bisa kita langsung satu kali melakukan semuanya, tetapi secara perlahan, satu persatu.
Ketika kita gagal, coba lagi. Kita gagal, coba lagi. Terus menerus karena Tuhan selalu melihat hati. Ya, saya mau kasih satu contoh. Dulu saya cuma lakukan satu saja perintah Tuhan. Kuduskan Sabat. Begitu saya masuk untuk memelihara Sabat, secara spiritual terbuka, ya, sampai saat ini kami tembus ke Yerusalem. Para rabi dari sana pun juga datang kemari, ya, terbuka jalan semua. Tuhan membuka. Yang penting ada satu niat saja. Ya, dalam Midrash Yahudi dikatakan seperti satu kantong yang berisi air. Harus ada, kamu buat saja satu titik, ya, lubang dengan jarum, ya, maka air akan keluar dan selanjutnya adalah kerja kami. Surga akan membantu kami untuk menerobos keluar, dan air itu akan menjernihkan, akan menghidupkan dan menggairahkan kehidupan kita, suami istri, anak-anak dan seluruh keluarga kita, tetangga kita. Amin. Toda Rabah, Shalom.